Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saya banggakan. Semoga hari ini kita sehat-sehat selalu ya. Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita lakukan pada hari ini bisa menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Balik lagi bersama saya Reja Dwi Putra SPD, guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai teks biografi. Adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.14, menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. 4.14, mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Di sini terdapat tujuan dalam mempelajari sebuah teks biografi. Yang pertama itu, biografi itu tentang pencapaian yang sudah diraih oleh seseorang. Entah dia negarawan, sastrawan, aktor, atau siapapun itu. Jadi kita bisa melihat sisi perjuangan dari hidup seseorang. Yang kedua, biografi bisa menjadi petunjuk tentang hal-hal yang baik untuk ikut dilakukan, dan sebaliknya. Yang ketiga, biografi mampu meningkatkan kemampuan berempati. Yang keempat, biografi mengajak kita untuk ikut berpikir. Dan yang kelima, biografi akan menularkan semangat dan optimisme. Kita masuk ke bagian yang menelaah teks biografi. Pastikan sebelum kalian mempelajari hal ini, kalian kan pasti bertanya-tanya ya, menurut pendapat kalian, apa sih yang dimaksud dengan teks biografi? Terus, bagaimana sih cara menuliskan biografi itu? Mari kita simak video pembelajaran pada hari ini. Jadi kita membahas pengertian terlebih dahulu ya. Jadi pengertian biografi itu adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Hal-hal yang biasanya terdapat pada biografi yaitu, yang pertama, data pribadi tokoh, di mana data pribadi tokoh ini meliputi nama, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, sampai riwayat pekerjaan. Yang kedua, hubungan tokoh dengan keluarga, teman, atau kerabat dekat. Yang ketiga, prinsip hidup, cita-cita, dan perjuangan. Yang kelima, hasil perjuangan yang telah dicapai. Dan yang kelima, karya atau prestasi yang pernah dicapai dan dikenang hingga saat ini. Nah, di sini saya akan membacakan sebuah biografi dari tokoh yang sangat terkenal ya di Republik Indonesia ini, yaitu Pak B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie. Saya di sini akan membacakan biografi singkat dari Pak Habibie ya. Untuk nama lengkap dari Pak Habibie yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Biasa dipanggil Habibie atau B.J. Habibie. Pak Habibie memiliki istri yang bernama Hasri Ainun Besari. Terus Pak Habibie juga beragama Islam. Tempat lahir di Parepare. Pak Habibie tanggal lahirnya itu Kamis 25 Juni tahun 1936. Hobi dari Pak Habibie itu sendiri yaitu membaca, dan Pak Habibie itu warga negara Indonesia.
Prof. Dr. H.C. Ing. Dr. S.C. Mut Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie adalah pria Parepare atau Sulawesi Selatan, kelahiran 25 Juni 1936. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia dan pernah juga sebelumnya menjadi wakil presiden Republik Indonesia yang ke-7. Di masa kecil, Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya fisika. Selama 6 bulan, ia kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, atau bisa kita sebutkan yaitu ITB. Dan dilanjutkan ke Renins Westfalis Technischen Hochschule Jerman pada tahun 1955. Habibie muda menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 hingga S3 di Aachen, Jerman. Pak Habibie melanjutkan program doktoral setelah menikahi teman SMA-nya, yaitu Ibu Hasri Ainun Besari, pada tahun 1962. Bersama dengan istrinya, tinggal di Jerman. Habibie harus bekerja untuk membiayai kuliah sekaligus biaya rumah tangganya. Habibie mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang. Tahun 1965, Habibie menyelesaikan studi S3-nya dan mendapat gelar doktor insinyur dan atau doktor teknik dengan indeks prestasi summa cum laude. Itu biografi singkat dari Pak B.J. Habibie. Nah, setelah kita membacakan sebuah teks dari Pak B.J. Habibie itu, di sini kita bisa mengetahui ciri-ciri dari sebuah teks biografi. Yang pertama itu memuat informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup dan strukturnya itu yang jelas. Untuk ciri-ciri yang pertama itu memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi kita memuat informasinya itu atau menuliskan biografinya itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada ya. Jadi faktanya itu tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan seperti itu. Untuk ciri-ciri yang kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup. Jadi kita tuh menceritakan atau menuliskan pengalaman atau kehidupannya gitu ya. Misalnya dari pendidikannya, dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, maupun tingkat kuliah gitu ya, universitas gitu. Terus kita juga bisa menuliskan prestasi-prestasi ketika misalnya Pak Habibie selama di universitasnya, terus kita juga bisa menuliskan pekerjaan Pak Habibie gitu ya selama di Jerman maupun di Indonesia gitu ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi struktur dari sebuah teks biografi. Yang pertama itu orientasi atau setting, di mana orientasi atau setting ini berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Yang kedua, kejadian penting, di mana pada kejadian penting ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga, reorientasi, di mana reorientasi di sini berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Nah, tadi
masuk ke dalam mengidentifikasi struktur dari sebuah teks biografi. Ada 3 ya. Yang pertama itu ada orientasi atau setting, yang kedua ada kejadian penting, dan yang ketiga yaitu reorientasi. Di sini kita masuk ke dalam jenis-jenis sebuah teks biografi. Yang pertama itu jenis-jenis dari sebuah teks biografi itu yang pertama itu berdasarkan sisi penulisnya. Di mana berdasarkan sisi penulisnya di sini ada autobiografi dan biografi. Yang kedua, berdasarkan izin penulisannya. Di mana berdasarkan izin penulisannya ini yaitu terdapat authorized biografi dan unauthorized biografi. Dan yang terakhir, jenis-jenisnya yaitu berdasarkan isinya. Di mana berdasarkan isinya ini meliputi biografi perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir. Kita coba bahas dari jenis-jenis teks biografi ini ya. Yang pertama itu kita menjelaskan berdasarkan sisi penulisnya. Yang pertama itu autobiografi, di mana autobiografi ini suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Misalnya itu Pak Soekarno gitu ya, tokoh atau founding father di Republik Indonesia ini, di mana dia kan seorang tokoh gitu ya. Nah, dia bisa menuliskan riwayat hidupnya sendiri. Nah, itu dikatakan atau disebutkan sebagai autobiografi. Sedangkan biografi itu sendiri yaitu suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain. Misalnya saya gitu ya, menuliskan biografi dari Pak B.J. Habibie. Nah, itu sebagai atau dikatakan sebagai teks biografi, di mana saya menuliskan atau menceritakan tokoh-tokoh atau seorang tokoh dari Pak B.J. Habibie. Itu jenis-jenis berdasarkan dari sisi penulisnya. Yang kedua, jenis-jenis berdasarkan izin penulisan. Yang pertama itu ada authorized biografi. Yang kedua itu ada unauthorized biografi. Jadi kalau authorized biografi itu sebuah biografi yang penulisannya mendapatkan izin atau sepengetahuan tokoh yang akan ditulis cerita hidupnya. Jadi itu authorized biografi itu, jadi kita sebelum menuliskan sebuah biografi gitu ya, atau menceritakan seorang tokoh gitu ya, kita alangkah baiknya itu kita meminta izin terlebih dahulu gitu ya, untuk menceritakan atau mau menuliskan perjalanan hidup dari seorang tokoh tersebut. Nah, itu dikatakan sebagai authorized biografi. Sedangkan unauthorized biografi itu biografi yang penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Misalnya saya gitu ya, menuliskan atau menceritakan dari Pak Habibie itu, saya kan mendapatkan biografi ini dari buku maupun dari internet gitu ya, karena sudah tersebar luas gitu ya, karena kan Pak Habibie ini adalah sosok tokoh yang sangat terkenal gitu ya, seperti itu. Jadi dalam penulisan biografi ini tanpa seizin tokoh tersebut gitu ya, atau sepengetahuan dari tokoh tersebut. Dan yang ketiga, jenis-jenis teks biografi berdasarkan isinya, yaitu ada biografi perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir. Kita bahas biografi perjalanan hidup terlebih dahulu. Di sini biografi perjalanan hidup yaitu berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seseorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan.
Misalnya itu kayak apa ya, penulisan teks biografinya itu atau menceritakan teks biografinya itu dari mulai orang tuanya gitu ya, ayah atau ibunya gitu, namanya siapa, terus misalnya lahirnya di mana, cita-citanya dari tokoh tersebut apa, terus jika beliau mempunyai istri, istrinya namanya siapa gitu ya. Jadi di sini menceritakan sebuah perjalanan hidup. Lebih ke ini ya jadinya ya, perjalanan hidup dari seorang tokoh tersebut. Misalnya dari pendidikannya gitu ya, bisa kalian tambahkan dari pendidikannya, terus kuliahnya di mana saja gitu ya, atau menyelesaikan studinya di mana saja gitu ya. Nah, itu untuk biografi perjalanan hidup. Kalau untuk biografi perjalanan karir, yaitu berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seseorang, tokoh, yang diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan gitu ya. Nah, ini hampir sama gitu ya. Tapi kalau ini tuh lebih ke perjalanan karir beliau gitu. Misalnya kayak Pak Habibie itu kan dia ini ya lulusan dari Institut Teknologi Bandung dan lulusan dari universitas yang ada di Jerman, di mana Pak Habibie ini berkarir di bidang ini ya pesawat terbang gitu ya. Terus Pak Habibie juga punya prestasi di mana Pak Habibie menciptakan suatu pesawat terbang seperti itu. Mungkin cukup itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.